Oke, selamat pagi semua. Pagi. Oke, silakan coba salah satu mimpin doa dulu. Duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman semua? Ya, selalu jaga kesehatan ya. Sekarang sudah musim hujan tadi. Ini juga saya agak sedikit flu, tapi tetap harus selalu semangat ya. Semangat dalam sekolah. Tidak ada yang istilahnya kayak pura-pura sakit atau tiba-tiba sakit. Semuanya harus sehat untuk menuntut ilmu supaya menjadi generasi yang cerdas semua. Amin. Ya, oke. Kelas 11 TKJ 2 hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, bagus. Ya, kemarin itu ya, ada yang sampai 5 anak nggak masuk, ada yang apa juga ya. Harus selalu semangat ya, tidak boleh malas-malasan untuk hadir ke sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba silakan kalian tengok kanan kiri bawah. Apakah ada sampah atau sudah bersih? Oke, bagus. Berarti pikirnya jalan ya. Tidak boleh istilahnya meninggalkan kewajiban untuk membersihkan kelas. Semua tanggung jawab bersama. Seperti itu ya. Oke, untuk menanamkan atau meningkatkan rasa cinta tanah air kita, coba perwakilan siswa satu ke depan untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan. Yang lainnya silakan sambil berdiri, ambil secangkir bunga ya. Nggak boleh ada yang main-main. Tiga, dua, satu. Kan semua kita sudah mulai ngajar Pak saya Pak. Ya. sebelumnya coba, adakah yang masih ingat pertemuan terakhir kita membahas materi apa? Coba, ya,
Norma, betul. Kan tepuk tangan dulu. Ya, berarti masih mengingat ya, materi yang minggu sebelumnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi baru. Bisa dilihat di depan. Untuk judulnya dulu ya, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, materi ini sangat penting untuk diberikan kepada istilahnya itu usia-usia kalian, usia-usia yang istilahnya remaja atau mendekati usia yang sebentar lagi akan mencoblos atau memilih dalam pemilu nanti. Oke ya, mungkin sudah ada nanti yang sudah cukup umur ya. Nah, kenapa sih Pak kok istilahnya coblosan atau pemilu masuk dalam bagian dari demokrasi? Jawabannya nanti ada di penjelasan berikutnya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau menampilkan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini itu apa saja yang akan tercapai atau diharapkan. Bisa saya beri simak di depan ya. Untuk kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama nanti ada penjelasan materi dari saya itu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk indikatornya itu nanti ada 3. Harapannya nanti bisa terlaksana semua. Yang pertama nanti siswa atau peserta didik bisa menjelaskan hakikat demokrasi itu seperti apa, mungkin pengertiannya, ciri-cirinya ataupun hal-hal yang lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua, harapannya nanti peserta didik bisa menguraikan siapa? Diurai, berarti dijelaskan, dibuka gitu kan ya. Menguraikan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Karena negara kita itu istilahnya kayak awal merdeka sampai dengan saat ini itu gonta-ganti sistem demokrasi seperti apa. Dulu pernah menggunakan istilahnya kayak demokrasi parlementer, kemudian liberal, kemudian Pancasila, kemudian mungkin ada perubahannya lagi. Kemudian yang ketiga, nanti kalian mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti apa. Dalam bentuknya nanti diskusi kelompok. Kemudian untuk KD yang kedua, nanti kalian setelah melakukan diskusi kelompok, nanti kalian dengan semangat, dengan penuh semangat dan dengan istilahnya kayak ada kerjasama di dalamnya, nanti kalian melakukan diskusi kelompok. Kemudian hasil diskusinya disajikan ke depan. Bisa ya, kan sudah biasa ya di mapel-mapel yang lainnya diskusi kelompok, kemudian maju ke depan untuk dipresentasikan atau dikasih tahu ke teman-teman yang lainnya. Harapannya siapa tahu mungkin kelompok ini belum paham, setelah ada teman lainnya yang maju ke depan jadi lebih paham. Yang lebih paham memberikan informasi ke teman-teman yang agak kurang paham. Jadi nanti ilmunya sama rata. Seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah ini untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini akan istilahnya kayak saya bagi menjadi 3 kesempatan. Kesempatan yang pertama itu nanti datanya dari saya. Jadi nanti tetap ya materi itu harus disampaikan kepada peserta didik, materi itu harus diceramahkan istilahnya. Tapi nanti ada juga sesi tanya jawabnya seperti itu. Oke. Nanti yang pertama ada kegiatan ceramah dan tanya jawab. Nanti membahas tentang materi sistem demokrasi di Indonesia, ciri-cirinya, tujuannya, hakikatnya, apapun yang lainnya, kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, melakukan diskusi kelompok. Nah ini, untuk kelompoknya sudah saya tentukan. Karena pertemuan sebelumnya ketika pembentukan kelompok itu biasanya yang pintar ngumpul, kayak gitu kan ya? Mungkin agak kurang pintar, akhirnya apa? Kekurangan ilmu, kayak gitu. Jadi tidak merata. Maka pada kesempatan kali ini untuk kelompoknya sudah saya bagi yang harapannya nanti merata. Intinya kalau dalam kelompok itu ada yang mungkin lebih cerdas, tolong bagi ilmunya seperti itu ya. Kelompok sudah saya bagi. Nanti tugasnya yaitu mengkaji beberapa permasalahan atau nanti saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang saya berikan ke kalian. Nanti silakan untuk dikerjakan secara bersama-sama. Nah untuk hari ini nanti saya membolehkan untuk mengeluarkan HP untuk mencari sumber, kayak gitu ya. Kemudian presentasi atau menyajikan hasilnya. Jadi nanti setelah didiskusikan, nanti ada waktu sekitar 15-20 menit. Kalian maju semua ya. Nanti harapannya satu kelompok ada 6 orang itu ngomong semua, dibagi-bagi, kayak gitu. Dibagi-bagi untuk menyajikan hasil kerja kelompok untuk mendapat tanggapan dari teman-teman sekelas.
atau tanggapan dari saya. Siapa tahu blok ya, nanti ada jawabannya kurang tepat, maka harus kita perbaiki. Atau mungkin ada temannya masih bingung, jadi tambah istilahnya tambah ilmu gitu. Bukan malah tambah bingung, tambah ilmu seperti itu. Oke, ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah ini awal. Sebelum saya jauh menjelaskan tentang isi materinya, silakan HP-nya bisa dikeluarkan ya. HP-nya dikeluarkan, silakan. Oke, ini sudah saya share di grup kelas ya. Nah, oke, silakan bisa sambil dibuka atau mungkin yang kalau mau di depan di scan barcode-nya silakan. Di scan barcode-nya silakan. Iya. Di dalamnya ada pertanyaan. Silakan bisa sambil dibuka atau langsung dikerjakan. Silakan. Ditarik ya. Itu namanya portfolio ya. Jadi itu yang warna itu tinggal kamu scroll ke bawah kayak gitu. Diklik tahan terus tarik ke bawah. Itu maksudnya kira-kira mana gitu. Tarik. Nah, tempat ke bawah. Kira-kira masuk kotaknya mana kayak gitu. Ya, jadi ini namanya portfolio ya. Jadi kalau yang asing atau belum pernah menggunakan, jadi ini kayak semacam ya mungkin bisa dikatakan kayak ulangan kayak gitu, tapi saya buat dengan model atau metode lainnya. Jadi yang warna tinggal kamu scroll ke bawah. Kalau sudah tinggal kamu apa ya? Bawahnya lemaknya apa itu? Kalau sudah finish atau apa gitu ya? Oh, submit. Nah, coba dilihat. Kalau yang muncul tangan berarti itu benar. Kalau silang berarti salah. Sudah semua? Adakah yang betul semua? Tidak. Belum ada ya? Oke, belum ada ya, belum ada yang betul semua ya. Oke, iya. Kuis yang saya berikan ini sebagai gambaran awal materi kita. Nah, gitu. Kalau ini kuisnya kalian belum mudah, belum paham, tidak apa-apa. Tapi nanti harapan saya ketika sudah diberikan materi atau penjelasan, nanti di akhir pembelajaran ada post test. Kalau ini pre-test, gitu ya. Pre-test sebelum masuk materi ada dulu. Nanti kalau hasilnya kurang bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi setelah diberikan sebuah materi, kemudian nanti di akhir pembelajaran ada post test atau ujian lagi, harapannya nanti bisa meningkat. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita mulai masuk pada materi kita. Materi tentang demokrasi. Coba, nih. Sebelum kita jauh membahas apa itu demokrasi, pengertiannya, ciri-cirinya, pelaksananya seperti apa, saya pengen tanya dulu ke kalian. Kalau kita berbicara mengenai demokrasi, kira-kira yang ada di pikiran kalian, demokrasi itu berhubungan dengan hal apa saja? Coba, yang mau berpendapat silakan. Oke, banyak sekali. Yang ini dulu. Pemilu, betul. Pemilihan kepala desa. Bisa masuk. Oke, apa lagi yang lainnya? Belakang. Kampanye. Oke, ya. Apa lagi? Pemerintahan. Ya. Pemerintahan. Betul. Yang lainnya ada lagi yang mau nambahin? Demonstrasi. Demo, betul. Ada lagi? Wakil rakyat. Wakil rakyat atau nanti pejabat gitu ya? Iya. Oke, adakah yang mau menambahin lagi? Atau sudah cukup? Ya. Kalau kita berbicara mengenai demokrasi, khususnya di negara Indonesia, cakupannya betul. Tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian, ada tadi yang mengatakan pemilu, ada tadi yang mengatakan pemerintahan, ada tadi yang mengatakan wakil rakyat, ada juga yang tadinya apa? Pak, kebetulan di tempat atau di desa saya sedang ada pilkades, Pak. Betul. Pilihan kepala desa merupakan istilahnya kayak pemilu mini. Dalam artian yang ini kan hanya desa itu saja, gitu kan ya? Adakah yang mungkin di sini yang desanya mau ada pilkades? Coba. Ada yang mau pilkades desanya? Ada? Iya, ada. Desa mana, Mas? Halimana. Oke, ada lagi tadi desa mana? Desa Galuh. Galuh ada lagi? Desa Peteran. Oke, betul ya. Silakan kalian sambil amati kira-kira dalam proses pilkada itu seperti apa, kayak gitu. Karena biasanya ada hal yang baik, ada hal yang kurang baik. Nah, tadi teman kalian ada yang mengatakan kampanye. Kampanye siapa? Ada
Ada yang tahu kampanye itu apa? Kampanye itu kan kayak semacam promosi kan ya? Promosi. Kampanye nanti misalkan ya, kalau saya kepilih jadi kepala desa, saya akan bla bla bla. Banyak sekali program-program yang kayak gitu kan ya. Harapannya setelah calon ini kampanye meyakinkan kepada warga atau masyarakat kalau saya nanti bisa atau mampu, maka perlu ada yang namanya kampanye atau istilahnya promosi kayak gitu. Kampanye itu perlu. Nah, tadi sudah ini ya, sudah ada penjelasan dari depan. Jadi ada yang mengatakan pemilu, ada yang mengatakan kampanye, ada yang mengatakan juga wakil rakyat atau pejabat, ada juga yang mengatakan pemerintahan, betul semua. Ada yang mengatakan demonstrasi juga, demo. Demo siapa? Demo biasanya wujudnya seperti apa wujudnya? Seperti apa wujudnya kalau demo? Protesnya dengan cara apa? Biasanya jumlahnya sedikit atau banyak orangnya? Nah itu maksudnya. Kalau orang demo, apa orang demo ada sendirian? Ya mungkin sih ada ya, ada. Tapi secara umum kalau demo ya jumlah atau masanya itu banyak. Mereka melakukan protes, mereka memberikan sebuah aspirasi, mereka memberikan sebuah kritikan pada siapa, ya tergantung yang di demo itu siapa. Demo merupakan kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kayak gitu. Karena kalau tidak ada kontrol, berarti pemerintah bisa malah semena-mena seperti itu. Maka perlu ada yang namanya kontrol dari masyarakat. Wah itu salah, maka kita harus istilahnya kayak mengkritiki, bukan melawan, tapi mengkritiki dalam artian koreksi, kayak gitu. Pak itu salah, Anda salah, yang benar seperti ini. Bukan kemudian Anda salah, kemudian kita laporkan ke polisi, bukan. Tapi cara benarnya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian, silakan disimak dulu, dilihat dulu ya. Ini ada dua gambar, silakan kalian mungkin dengan teman sebangku kalau mau berdiskusi silakan diskusi ini dulu nggak apa-apa ya. Silakan sambil ngobrol dengan teman sebangku. Kira-kira dari gambar yang saya sampaikan ini ya, itu maknanya apa sih? Atau maksudnya apa sih? Ya, yang pertama gambar itu apa, tentang apa, tujuannya apa. Yang kedua juga sama, tentang apa, tujuannya apa. Seperti itu. Coba silakan mungkin sambil diskusi ini dulu dengan teman sebangku nggak apa-apa. Nanti hasilnya bisa disampaikan dengan cara acungkan tangan dulu baru ngomong. Silakan. Ini ada satu. Siapa namanya? Sudah ya? Nah silakan. Dari gambar yang ada di depan ini, itu maknanya apa sih atau maksudnya apa sih? Coba yang mau berpendapat. Tapi sebelumnya, coba nanti kalau mau menyampaikan pendapat betul, nanti acungkan tangan dulu ya. Tujuannya biar fokus satu suara. Jangan nanti rebutan. Ketika saya minta coba tadi siapa marah yang mau ngomong? Gak ada dulu, ya kan? Nah coba yang mau berpendapat, acungkan tangan dulu. Baru sampaikan pendapatnya itu apa. Gambar yang pertama dulu ya. Oke, gambar yang pertama tadi siapa? Ya silakan. Pada gambar tersebut BBM naik, rakyat menjerit. Itu apa maksudnya? Ya pendapat menurut saya BBM naik, harga pokok juga ikut naik. Iya, maksud saya gambar di depan itu gambar tentang apa sih? Demo. Nah, demo maksudnya kayak gitu. Demo betul. Tadi malah dijelaskan lengkap ya. Demo tentang harga BBM naik. Ada yang mau menambah lagi? Ada yang mau menambah lagi? Ya? Mereka melakukan aksi. Iya, aksi. Aksi dalam arti mereka berkumpul di satu tempat, kemudian membawa sebuah tulisan kan ya, ya, bisa disebut di depan. Itu di depan ada tulisan BBM naik, rakyat menjerit. Nah, ada yang tahu kenapa tulisan BBM naik, rakyat menjerit? Ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan.
umumnya ya, harga kebutuhan pokok juga akan mengalami kenaikan. Apakah kalian mungkin ikut mengamati kebutuhan pokok di rumah apa saja sudah mulai naik? Contohnya apa? Ada telur. Telur. Apalagi mungkin? Minyak. Betul ya. Oke. Apalagi? Beras juga ikut naik. Ada lagi? Apalagi? Yang ikut naik apa lagi? Ya? Saya ikut naik ya. Nah, kenapa kok harga kebutuhan pokok itu pada naik? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Untuk ngangkut kan pakai kendaraan. Kendaraan butuh BBM kan? Maka ketika harga BBM-nya naik, biasanya dibebankan ke harga yang akan dijual itu atau barang yang akan dijual. Paham sampai sini? Oke. Gambarnya kedua. Kalau ini maknanya atau artinya banyak, coba. Tadi sebelah sini sudah, silakan sebelah sini sama sebelah sini. Biar adil kan ya, nanti tidak diborong sebelah sana semua. Sebelah sini silakan, atau sebelah sini silakan. Atau katakan dulu baru ngomong. Maksud gambar kedua itu tentang apa? Ya. Rakyat menderita karena kerakusan. Oke, rakyat menderita. Dari gambarnya kayak kamu ya, Mas. Anaknya Mas. Iya, Mas. Iya. Ini kalau kita lihat ya, urus ya, urus. Itu di atasnya ada tulisan rakyat kondisinya urus. Sedangkan pejabat atau pemerintah buk gitu kan ya. Jadi di satu sisi ada orang menderita atau miskin, satu sisi ada orang yang istilahnya kayak berlimpah kayak gitu. Ada lagi yang mau menambahi? Ya. Rakyat miskin, pemerintah kaya. Iya betul, miskin. Coba, saya pengen tanya ke kalian coba di kelas ini. Coba, yang ngaku miskin coba kedipkan mata. Ya, miskin semua ternyata ya. Oke, ya. Memang gini ya. Kalau misalkan ada yang tanya, kamu miskin atau kaya? Jawabnya miskin. Karena biasanya akan dapat bantuan, biasanya. Oke, ya. Atau mungkin ada yang menyimpulkan maksud atau arti dari gambar ini apa? Dari kelas ini ya? Jika dari gambar tersebut itu seharusnya yang melayani rakyat itu pemerintah, tapi itu malah kebalik. Ibaratnya rakyat yang melayani pemerintah. Iya betul. Kalau dari ilustrasinya ini kan sebenarnya adalah sebuah sindiran atau tamparan kepada pemerintah, di mana rakyat menderita, miskin, sedangkan pejabatnya kaya, sugih ya, makmur ya. Kemudian malah rakyat yang seolah-olah malah bulan atau melayani pemerintah. Kan harusnya pemerintah lah yang melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pemerintah. Karena pemerintah atau pejabat adalah wakil rakyat yang seharusnya memikirkan, mengakomodir apa kepentingan rakyat, apa yang dikehendaki atau dikepengini oleh rakyat. Oke, seperti itu. Sampai sini sudah paham? Paham. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kita mulai masuk pada ini apa namanya pengertian. Kita bisa cepat depan demokrasi. Kalau asal katanya ya, yang negara bahkan ini negara yang pertama kali mengadopsi sistem demokrasi adalah negara Yunani. Pada waktu itu tepatnya di kota Athena. Nah, konsep demokrasi ini pada waktu itu pimpinan atau rajanya sangat baik. Karena raja sebagai pemimpin di daerah itu kan punya kekuasaan sangat mutlak terhadap rakyat atau masyarakatnya. Raja berkuasa kepada rakyatnya. Pada zaman dulu, raja sangat otoriter terhadap rakyatnya, mengatur, kayak gitu. Raja tidak mau mendengarkan suara-suara dari rakyat. Rakyat juga tidak boleh mengkritiki raja, kayak gitu. Nah dulu di negara Yunani atau tepatnya di kota Athena, pada waktu itu pimpinannya atau rajanya kepengen mendengarkan suara rakyat, kayak gitu. Maka dibentuklah yang namanya demokrasi. Hal ini mengakibatkan kekuasaan raja bukan berkurang, tapi lebih kepada mau mendengarkan suara rakyat. Maka kalau ini atas panah ke bawah, kalau ini bawah ke atas. Artinya pimpinan atau raja harus mendengarkan suara rakyat, gitu. Karena raja atau pimpinan juga berasal dari rakyat. Nah kita lihat dulu ya, asal katanya dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos itu apa sih? Demos artinya rakyat. Rakyat
rakyat. Oke, betul, rakyat atau manusia atau orang, rakyat masyarakat kayak gitu. Kemudian kratos atau kratein yang mau berpendapat? Kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Ya, kekuasaan atau pemerintahan. Nah, demos, kratos. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia demokrasi. Demos yang artinya rakyat, kratos atau kratein yang artinya atau pemerintahan. Yang kalau kita tarik kesimpulan dalam bahasa Indonesia, berarti demokrasi itu artinya nah, betul. Rakyatlah yang berkuasa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan. Ini ada yang tahu nggak pasal berapa ini? Saya juga nggak tahu ini. Yang bunyinya itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Satu ayat 2 apa ya? Coba yang masih ingat. Nanti sambil dibuka lagi ya. Yang dibuka lagi. Kira-kira di Undang-Undang Dasar pasal berapa, ayat berapa kayak gitu. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang sebenarnya paling berkuasa. Raja atau kalau dalam konteks bahasa Indonesia ada presiden, kemudian ada DPR atau yang lainnya. Ini wakil rakyat, wakil. Inilah yang sebenarnya berkuasa, kayak gitu. Karena wakil artinya memikirkan apa yang diinginkan oleh tuannya. Karena inilah yang paling berkuasa, kayak gitu. Maka tadi lihat bagian bawah ya, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang paling berkuasa. Hanya kalau di negara Indonesia bentuk kekuasaan itu dengan cara perwakilan. Kan kalian belum milih ya dalam pemilu ya, belum nyoblos kan ya? Belum. Kenapa sih Pak bisa nyoblos? Belum cukup umur. Ya, belum cukup umur, makanya belum bisa ikut serta dalam pemilihan umum. Nanti sabar ya. Nanti di tahun 2024 mungkin yang usia sudah bisa ikut pemilu, silakan gunakan hak pilihnya, gunakan kayak gitu. Walaupun mungkin saya nggak kenal Pak, saya ini itu Pak, ikut saja. Karena pemilihan umum kalau kita ikut melaksanakan itu merupakan istilahnya kayak hak warga negara. Jadi harus diikuti, eman-eman kayak gitu. Karena satu suara akan mempengaruhi kayak gitu. Kamu mau misalkan nanti enggak milih kemudian dipimpin oleh seorang yang otoriter, dipimpin oleh seorang yang diktator, dipimpin oleh seorang yang istilahnya kalau zaman sekarang ya apa ya, semuanya sendiri. Apakah mau? Tidak. Nah, makanya harus pilih karena satu suara akan sangat berpengaruh. Nah, demokrasi. Rakyatlah yang sebenarnya berkuasa. Kemudian, nah ini ada tokoh yang sangat terkenal dan negara kita mengiyakan, Abraham Lincoln. Nah, mengatakan atau berpendapat demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Ini coba yang bahasa Inggrisnya bagus bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia. Itu artinya apa sih? Coba ya, yang bahasa Inggrisnya bagus ya, siapa nih? Ya, oke silakan yang bisa mengartikan government of the people, by the people, and for the people. Ya, silakan. Dari rakyat. Ya. Untuk rakyat. Terus satu lagi. Oleh rakyat. Oke, mungkin ada yang bisa mengurutkan kembali, diurutkan. Betul, tadi betul. Tapi hanya ada yang mungkin agak kembali. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu penjelasannya bahwa pemerintah dari pemerintah siapa sih? Pejabat di sini kan? Nah, mereka semua kan asalnya dari rakyat. Maka dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Maka ketika ada pejabat yang istilahnya kayak hanya memperkaya diri sendiri, itu salah. Pejabat ya harusnya rakyat, memikirkan nasibnya rakyat. Seperti itu. Nah, penjelasannya ada di bawah. Oke, mungkin bisa dilihat dulu. Nanti saya minta mungkin nanti ada saya tunjuk ya untuk bisa membacakan. Gitu. Ya sambil latihan literasi, karena mungkin kebiasaan baca-baca, kita baca mungkin agak kesusahan. Nah, disimak dulu. Nanti ada satu orang yang saya minta untuk membacanya. Oke, silakan dibaca yang pertama, poin pertama. Pemerintah dari rakyat artinya pemerintahan suatu negara mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan
rakyat asalnya dari mana? Pejabat itu asalnya dari mana? Ini dari rakyat kan? Bukan kemudian tiba-tiba lahir kemudian jadi pejabat, nggak mungkin. Tentu melalui sebuah proses yang namanya pemilihan umum. Kalau dalam pemilihan umum itu harus melalui partai politik. Kenapa harus melalui partai politik? Di pasal 28 kemerdekaan berserikat berkumpul. Nah, berkumpul inilah membentuk sebuah partai ikut serta dalam pemilihan umum gitu. Oke, yang kedua silakan dibaca. Pemerintahan oleh rakyat, artinya pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Oleh rakyat. Nah, kalau dalam pemilihan umum tentu juga ada syarat-syarat khusus orang itu bisa nyalon. Yang pertama, wajib warga negara Indonesia, tidak pernah dipidana, tidak bayar kepada NKRI, seperti itu. Baru nanti kita istilahnya kayak bisa nyalon kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dengan sukarela yang mau membaca silakan. Yang lain dulu. Ya. Yang ketiga silakan. Pemerintahan untuk rakyat artinya pemerintah yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ya, ketika wakil rakyat sudah menjabat, sudah mengurusi sebuah pemerintahan, sudah mengurusi sebuah negara, mereka harus istilahnya kayak memikirkan kondisi rakyatnya, memikirkan nasib rakyatnya harusnya seperti apa. Apakah ini tidak dosa ketika pejabatnya makan, kaya, ketika barat yang pertama ya, kok rakyatnya ada yang mati karena kelaparan, itu dosa besar bagi pemerintah. Ibaratnya kita makan, tapi ada tetangga kita yang kelaparan, kita biarkan itu kan dosa. Apalagi ini sangat besar, sebuah negara. Oke? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya sebenarnya rakyatlah yang paling berkuasa di negara ini. Hanya saja diwakilkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Seperti itu. Kita pilih presiden, kita pilih anggota dewan, ataupun yang lainnya. Itu. Nah, berikutnya kita masuk, atau sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari materi awal? Bisa ya? Oke. Kita masuk yang berikutnya. Kita masuk pada ciri pokok demokrasi seperti apa. Nah, yang saya ambil ini yang dipakai di negara Indonesia. Kita nggak usah membahas yang Amerika, Inggris atau mana, nggak usah jauh-jauh. Kita fokus membahas yang negara kita saja, Indonesia. Ciri pokoknya ada apa saja? Sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil ada 5 yang umum saja, umum. Karena mungkin yang saya tampilkan ini sebenarnya ada cabang-cabangnya lagi, tapi saya simpulkan seperti itu. Nah, ada 5 ciri pokok demokrasi, walaupun yang mungkin ada banyak, tapi saya singkat lagi. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Nah ini, rakyat pengennya apa? Punya rumah. Nah, pemerintah memikirkan rakyat kepengen punya rumah, tapi rakyat tidak punya uang, maka pemerintah membuat program. Mungkin ada rumah DP 0, gitu kan ya? Di kota-kota besar kan ada. Atau mungkin pemerintah membuat sebuah bantuan kepada warga. Ini loh ada uang, silakan untuk kamu bangun rumah. Walaupun mungkin sederhana, biasa, nggak masalah. Daripada dibiarkan, berarti kan pemerintah dosa, ya kan? Karena uang negara kita berlimpah, orang rakyat yang menderita itu dosa besar bagi pemerintah. Yang pertama seperti itu, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Rakyat kepengennya apa? Kesehatan murah. Nah, saya tanya, kelas ini coba yang sudah punya BPJS kesehatan, coba. Oke, sudah semua ya. Oke, ya cukup. Apakah kalian tahu manfaat BPJS kesehatan itu untuk apa? Ada yang tahu? Supaya apa? Atau mungkin ada yang pernah menggunakan? Pas sakit tiba-tiba pakai ini, tiba-tiba apa? Kayak gitu coba katanya dulu ya. Belakang manfaat BPJS kesehatan apa ya mas? Biar kalau periksa gratis. Betul. Iya. Kalau kita sakit, kita berobat, mungkin di puskesmas atau rumah sakit, nggak bayar. Loh, apa biasanya nggak bayar? Ya karena pemerintah memperhatikan kondisi rakyatnya, memperhatikan istilahnya kayak kemampuan rakyatnya, gitu. Ya. Tapi walaupun kita punya BPJS, semoga jangan pakai, iya kan? Berarti kan kalau mau pakai harus sakit dulu, eman-eman. Kita harus tetap sehat semua ya. Oke. Nah, walaupun istilahnya nggak sakit, tapi kan kita ada iurannya. Iuran yang harus wajib dibayarkan.
karena BPJS itu kan sifatnya gotong royong, saling membantu. Kita sehat, kita bayar, nah ada orang lainnya sedang membutuhkan, kayak gitu. Maka harus dibantu satu sama lain, tidak boleh istilahnya nunggak. Gitu. Oke, kemudian yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Nah, ini di negara kita menggunakan konsep yang namanya trias politika. Trias politika itu apa sih? Coba, karena ingat-ingat kembali, mungkin ini ada di penjelasan materi-materi sebelumnya. Trias politika itu ajaran seperti apa? Ini dulu ya. Yang jelas ada 3. Silakan yang mau berpendapat, isi ajaran trias politika itu apa saja? Langsung dulu baru ngomong ya. Legislatif. Oke, betul. Kemudian yang kedua, mana lagi? Yang belakang belahnya tuh eksekutif. Nah, kayak gantian ya. Tentunya sudah sering masuk, gantian yang lainnya dulu. Yang ketiga, ya silakan. Yudikatif. Oke, betul. Ya, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ada yang tahu kalau di lembaga legislatif isinya di lembaga apa? Apa coba yang masih ingat? Ya? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terdiri dari 2 lembaga ada apa saja? DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah RI. Ya. Kalau di eksekutif isinya ada siapa saja? Siapa coba? Saya kasih clue ya, Lihat tangan saya. Oke, apakah cuma presiden sendiri ya? Iya, presiden dalam bekerja membutuhkan wakil dan juga ada pembantunya atau istilahnya pembantunya atau yang membantu kerja atau kerja presiden. Siapakah itu? Ada yang tahu? Dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, presiden dibantu oleh seorang menteri. Tuh, salah nggak apa-apa, yang penting berani ngomong dulu. Yang penting intinya berani menyampaikan. Menteri-menteri negara, yang menteri-menteri negara ini dipilih, diberhentikan oleh presiden. Tapi kalau presiden, DPR, DPD dipilih melalui pemilu oleh rakyat, gitu ya. Ini ada bedanya. Kalau menteri yang pilih adalah presiden, logikanya ini bosnya, ini anak buahnya, kayak gitu. Paham ya? Maka posisi menteri bisa diganti sewaktu-waktu, tergantung presidennya suka atau tidak. Kalau masih suka ya lanjut, kalau sudah tidak suka ya berarti ganti atau diberhentikan. Kemudian lembaga ketiga sebagai lembaga peradilan, isinya ada apa saja? Ada berapa isinya? 3. Apa saja? Ya? Mahkamah Agung, itu saya surat ya. Ada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi. Satu lagi apa? Komisi Yudisial. Oke, ini ya ajaran trias politika, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif isinya ada DPR, terdiri dari DPR RI dan DPD RI. Eksekutif isinya ada presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh menteri negara. Kemudian yudikatif isinya ada 3 sebagai lembaga peradilan, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian ini namanya pembagian kekuasaan. Kemudian yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban seperti apa sih? Apa coba? Coba pikirkan dulu ya. Ya? Melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang mau menambah lagi? Ya? Melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang Dasar. Iya, betul. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus taat, patuh, tunduk terhadap peraturan. Peraturan apa yang dimaksud? Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya seperti itu. Jadi pemerintah walaupun mungkin istilahnya kayak bebasnya masih terbatas. Yang membatasi apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang
keempat ya, pelaksanaan pemilu. Oke, kalau kalian belum paham pemilu itu apa, ya mungkin sih dikit-dikit agak paham lah ya, karena mungkin kemarin melaksanakan pilihan khusus. Nah, kalau pemilu yang sebenarnya pemilihan umum, ada yang tahu? Kalau dalam pemilu itu untuk memilih siapa saja? Acung dulu, baru ngomong. Gantian coba yang berkurang ngomong, ya? Presiden, apa presiden? Presiden sama wakilnya. Ada lagi? Sebelah sini kurang aktif, ya? DPR RI, betul. Sebelah sini, ya? Kepala desa. Kalau kepala desa pilkades mas, Oh, iya. itu bagiannya, nggak apa-apa, ya? DPD RI, betul. Sudah 3 ya? Kurang 2 lagi, ya? Berapa? DPRD provinsi. Oke, sebelah sini coba. Sebelah sini ini belum jawab ini. Belakang. Yang keras? Nah, yang yakin ya. Ada 5 yang dipilih dalam pemilihan umum. Oke, diingat-ingat ini, diingat-ingat. Atau kalau perlu, mungkin sambil ditulis tadi nggak apa-apa, biar tambah yakin. Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali itu untuk memilih yang pertama presiden, yang kedua presiden dan wakil presiden, yang kedua DPR RI, yang ketiga DPD RI, yang keempat DPRD provinsi, yang kelima DPRD kabupaten. Ya, walaupun mungkin belum milih ya dalam pemilihan umum, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau tadi ada yang menyebutkan pilkades, oke. Kalau itu namanya apa ya? Miniatur dari pemilu, begitu. Karena di dalamnya yang melaksanakan apa itu pemilu, ada coblosan, ada kampanye, tadi ya, ada masa tenang, ada perhitungan dan lainnya, kayak gitu. Betul. Tapi kalau dalam konsep ini, pemilu itu untuk memilih 5 yang tadi saya sebutkan. Ingat-ingat ya. Oke, berikutnya yang terakhir atau yang kelima, adanya media massa sebagai kontrol pemerintah. Media massa yang dimaksud di sini bisa yang cetak ataupun elektronik, koran misalkan. Sumber dari koran atau media massa. Mungkin yang pernah kamu baca-baca ada koran merek apa saja? Sindo. Apa lagi? Kompas. Apa lagi? Atau mungkin yang digital? Cetik.com. Betul. Apa lagi? Bisa juga masuk. Nah, adanya media massa. Kenapa media massa ditaruh di sini? Karena dulu negara kita punya masa lalu yang kelam. Ketika pemerintah tidak mau dikritiki sama warga atau masyarakat, media massa dibungkam. Maka setelah reformasi 98, media massa dibebaskan. Bebas dalam memberitakan semua tentang pemerintah. Bahkan keburukannya pun boleh diberitakan. Kalau dulu nggak bakal berani. Oke, sampai di sini sudah paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Yang dari jawaban ringan, jawaban lengkap nggak apa-apa. Sambil saya kuatkan gitu ya. Oke, silakan. Sampai di sini, adakah mungkin yang mau ditanyakan dulu? Ya? Kenapa sih masa jabatan presiden 5 tahun? Masa jabatan presiden 5 tahun. Oke, masuk akal. Nah, sebelum saya jawab, mungkin ada yang mau bantu untuk berpendapat dulu. Gak usah lengkap banget, gak usah KWTS banget, gak apa-apa. Kenapa masa jabatan presiden itu 5 tahun? Ada yang tahu jawabannya? Ya kenapa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Biar presidennya tidak sama terus. Biar presidennya tidak sama atau ganti, masuk akal. Oke. Ada yang mau lebih menguatkan lagi? Ya, oh, ada 2 orang. Yang mana dulu ini? Ya, silakan. Ya. Karena sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Betul, itu yang sangat tepat jawabannya. Sudah termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kalian buka ya, bukan di pasal berapa yang mengatur tentang masa jabatan presiden.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Nanti yang punya undang besar silakan dibuka lagi, dibaca ya. Jadi nanti semakin paham. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaannya kita tutup dulu ya. Nah, ini. Tolong masuk. Dijunjung ya, jadi nanti tidak. Oke, silakan kalian. Ya, selanjutnya kelas ini akan saya bagi tugas kelompok. Untuk memudahkannya, kelompok sudah saya bagi dengan adil dan rata. Karena di pertemuan sebelumnya, ketika saya bebaskan, ternyata yang pintar ngumpul jadi satu, yang kurang pintar juga ngumpul, akhirnya apa? Terjadi ketimpangan, begitu. Biar adil dan rata, sudah saya bagi berdasarkan mungkin dia tingkat pemahaman pengetahuan, sudah saya bagi. Silakan bisa sambil disimak di depan untuk pembagian kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti nomor absen 27, 36, absen 1, 6, 10, 14. Ada semua ya? Untuk kelompok 2 absen 30, 35, 2, 8, 11, 16. Kelompok 3, 31, 34, 3, 9, 12, 17. Kelompok 4 nomor absen 4, 13, 18, 21, 25, 29. Kemudian kelompok 5, 5, 15, 19, 22, 26, 32. Untuk kelompok terakhir kelompok 6. Nomor absen 7, 24, 20, 23, 28, 33. Insya Allah ini sudah saya bagi dengan rata. Nanti tidak ada istilahnya yang pintar kumpul satu kelompok, yang agak kurang kumpul, enggak, semuanya sama, merata. Nah, gitu ya. Oke. Itu untuk pembagian kelompoknya. Silakan langsung bisa kelompok. Mejanya ya langsung.
saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dulu. Nanti silakan disimak dulu. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh sambil ditanyakan. Oke, untuk semuanya saja, biar nggak pada bingung. Biar pada nggak bingung, akan saya jelaskan dulu ya untuk soalnya atau pertanyaannya. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti silakan kalian boleh sambil buka HP untuk mencari sumber informasi. Tapi kalau bisa, jangan cuma kopas, jangan cuma dipindahkan, ada ditambahi. Ditambahi dalam artian mungkin ditambahi kalimat sendiri itu ya. Ditambahi jangan kemudian cuma memindahkan saja. Ditambahi kalian latihan berargumentasi kayak gitu, latihan berpendapat. Gitu. Kalau nggak apa-apa, yang penting berani dulu kayak gitu. Oke, kita lihat bersama-sama untuk tugas kelompoknya. Ada 4 soal ya yang sudah saya bagi di KPD kalian. Ada 4 soal, tapi kita baca dulu. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan dalam demokrasi di Indonesia? Yang pertama itu. Nanti ya silakan kalian mungkin mau nyari di Google, kemudian nanti didiskusikan ya dengan teman satu kelompoknya, seperti apa pemahamannya, seperti apa pemecahannya gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia setelah merdeka? Oke, untuk yang nomor 2, kata kuncinya setelah merdeka, artinya menggunakan demokrasi apa setelah merdeka? Terus ganti apa? Ganti apa lagi sampai dengan saat ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan sikap demokrasi yang diterapkan pada masa Orde Baru? Orde Baru itu Soeharto ya, seperti apa bentuknya? Nah, gitu. Apakah terjadi penyimpangan atau tidak? Kemudian yang keempat, menurut pendapat kalian, nah ini, menurut pendapat kalian artinya apa? Walaupun nanti kalian buka di HP, nyari di HP, ditambahi pendapat sendiri. Jadi jangan cuma copy paste saja. Menurut pendapat kalian, apakah proses demokrasi pasca reformasi atau setelah reformasi? Reformasi sih kapan, Pak? 1998 sini. Tahun 98 sini itu namanya pasca reformasi. Menjadi lebih baik, artinya kita kayak membandingkan. Sebelum reformasi, gambaran demokrasinya seperti ini. Setelah reformasi, gambarannya seperti ini. Nanti kalau bisa mungkin dibuat tabel ya, biar bisa memudahkan dalam mengartikannya. Sudah paham? Sudah jelas? Sudah, silakan HP boleh dibuka. Tapi untuk kepentingan pembelajaran, nggak ada yang main untuk game, nggak ada yang untuk media sosial. Silakan digunakan sebagaimana mestinya. Silakan saya kasih waktu 20 menit ya. Apa kebanyakan? Cukup? Ya, ya silakan.
Ya, untuk perhatian untuk semuanya juga, tidak ada anggota yang nganggur ya. Kerja semua ya. Yang kompak, yang rajin untuk satu orang memandu untuk rekan-rekannya lainnya. Intinya kita kerja semua. Tidak ada istilahnya anak yang nganggur.
Saatnya istirahat. It's time to have a break. Yang kecil. Yang notisinya sudah ada. Yang boleh.
itu kan sudah selesai. Belum. Nanti sambil ini kapan-kapan juga ambil gambar kalian balik kursi gitu. Ya, itu belum. Jadi ceritanya ini sudah selesai ya diskusinya. Udah ada kelompok ini membacakan jawabannya. Nanti ada pertanyaan dari kelompok sini. Nanti dibantu dijawab kelompok sana. Nanti disimpulkan kelompok sini. Kemudian sudah selesai presentasi. Kemudian kelompok berikutnya presentasi. Tidak ada pertanyaan. Paham ya? Oke, Oke, apakah sudah selesai anak semua? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan hadapnya ke depan semua. Karena sesi berikutnya adalah presentasi. Ayo. Ke depan semua hadapnya ya. Oke. Sambil nanti diperhatikan atau mungkin sambil dicatat poin-poin pentingnya lagi. Siapa tahu di kelompok saya ternyata jawabannya agak sedikit beda dan itu perlu Pak ditambahin lagi kayak gitu. Oke, untuk kesempatan pertama saya persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan membacakan hasil pekerjaan atau diskusinya. Silakan diatur prosesnya seperti apa. Ya silakan atur. Silakan untuk kelompok lain bisa sambil memperhatikan, menyimak penjelasan dari kelompok 1 dan nanti saya persilakan ada sesi untuk bertanya. Silakan kelompok 1 dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Dina Kamelia, Saya Sisa Putra. Saya Sandra Mati. Saya Agus Dodo. Saya Tinggi Lufianto. ya, baik. Untuk jawaban yang pertama akan dibacakan oleh Anda dari Yuliansa. Untuk jawaban soal nomor 1, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ada A, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B, demokrasi dengan kecerdasan. C, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D, demokrasi dengan rule of law. Hal ini memulai 4 makna unik sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum legal, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum legal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan dan kerusakan. Nomor 2 akan dibacakan oleh Agus Widodo. Contoh pelanggaran. Puan Maharani matikan mikrofon saat Demokrat instruksi PPM. Hal ini termasuk pelanggaran karena rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi dengan yang berkeadilan sosial. A. Demokrasi liberal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959.
demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintahan 14 November 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang diangkat serta diberikan kepada parlemen dan presiden menjabat sebagai kepala negara. Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. B. Demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 hingga 1965. Pada masa ini, demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik di Indonesia karena bertentangan dengan nilai dasar Pancasila serta bertindak kemampuan konstituante untuk masalah-masalah kenegaraan. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pemerintah Orde Baru berupaya menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat pembangunan bangsa. Pada tahun 1980-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem terpusat dan panglima, sehingga kesejahteraan ekonomi terjadi dan tingkat kesejahteraan tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Demokrasi era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi ini dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Diwujudkan beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia, yaitu diberikannya Jadi menurut kami proses demokrasi pasca reformasi memiliki perubahan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan demokrasi di Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk yang sudah penjelasannya sangat luar biasa, sudah sangat lengkap sekali. Silakan untuk kelompok lain yang jawabannya mungkin kurang lengkap bisa ditambah-tambahin lagi untuk jawaban tadi yang sudah dijelaskan sama kalian. Oke, untuk sesi berikutnya silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya dari kelompok mana, silakan. Oke. Izin bertanya untuk kelompok 1 tadi menyebutkan pemerintahnya otoriter. Yang dimaksud pemerintahnya otoriter itu yang bagaimana? Oke, ya pertanyaan sangat bagus sekali, bagus sekali. Sebelum dijawab sama kelompok yang maju di depan, saya kasih kesempatan dulu ya, mohon ya kelompok 1 ya, biar ini adil atau merata. Saya kasih kesempatan untuk kelompok lainnya yang mau membantu kelompok depan. Sebelum kelompok depan nanti menyebutkan apa itu jawabannya, silakan yang mau bantu. Ya, silakan. Menurut saya pemerintah otoriter itu kejam, bertindak sendiri. Itu. Pemerintahnya kejam, bertindak semaunya sendiri. Atau mungkin langsung mau disimpulkan sama kelompok yang presentasi di depan, silakan. Untuk kelompok 1. Baik, jadi menurut kami pemerintahannya otoriter merupakan bentuk-bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sudah lebih paham ya penjelasannya ya, sudah sangat luas sekali penjelasannya, sudah sangat apa ya, berat ya, berat dalam artian berbobot kayak gitu. Maka silakan saya persilakan untuk duduk kembali. Kelompok 1 sudah sangat luar biasa sekali, silakan duduk kembali.
membacakan jawabannya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai soal yang tadi diberikan oleh Pak Guru. Kami pertama saya sendiri mewakili para pedagang. Saya Prabowo Hidayat, saya Ali Syafri. Saya Desiree Nurjana. Saya Sebenur Jono. Saya Iqbal. Untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh Alvin. Untuk soal yang pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan dalam demokrasi Indonesia? Jawabannya, yang pertama, demokrasi yang berkebutuhan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ini nggak ada sesi lain jawab ya. Itu apa? Seperti gimana? Apakah yang bertanya? Apa sudah paham gitu ya? Bisa ya. Silakan. Iya, iya. Oke, untuk dari semua jawaban dapat disimpulkan bahwa menurut saya demokrasi pasca reformasi juga memiliki dampak lain, karena saat ini rakyat yang seharusnya menjadi penguasa tertinggi Indonesia dikesampingkan kepentingannya dibanding kepentingan pemerintah. Contohnya, seperti belum lama ini harga BBM dinaikkan saat rakyat melakukan demo, tetapi justru wakil rakyat seperti acuh tak acuh terhadap demo tersebut. Oke, dari penjelasan teman kalian di depan, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sudah paham semua? Sudah. Silakan untuk kelompok 2 di closing dulu. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah ini kalian kembali ke meja masing-masing. Ya, setelah itu nanti ada prolog sedikit dari saya. Setelah itu HP dikeluarkan, post test. Ya. Ya, semuanya senang. Tapi semuanya yang apa? Ya gitu ya. Ya bu. Ya, sangat luar biasa sekali. Semua kelompok sudah maju ke depan. Presentasikan jawabannya. Oke, untuk sisa waktu berikutnya silakan kembali ke mejanya masing-masing di posisi meja yang rapi lagi, silakan.
bagus sekali, diskusi jalan, kelompok juga kerja semua, nggak ada yang nganggur. Beri tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Untuk hasil kerjanya, silakan perwakilan dibawa ke depan dulu. Hasil kerjanya dikumpulkan ke depan dulu. Ya, dulu dibaca. Nah, untuk sesi berikutnya, silakan HP boleh dikeluarkan. Oke, HP-nya dikeluarkan. Kemudian kalian lihat di depan ada barcode lagi. Silakan kalau yang mau di scan dulu silakan. Atau saya perlu kirimkan di grup kelas juga nggak apa-apa. Kasih dulu ya. Tempatnya mungkin HP-nya ada yang nggak punya pembaca. Oke, saya kirim dulu. Ya, silakan untuk bisa dikerjakan. Sudah semuanya ya? Sudah. Coba hasilnya adakah yang betul semua? Coba. Ya, artinya ada peningkatan sangat signifikan, luar biasa sekali. Tadi pas pretest mungkin ada yang betul semua ganda, ya kan? Setelah diberikan materi, kemudian diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi, saya adakan sebuah proses, ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali. Oke. Ya. Sebelum saya tutup untuk materi pada kesempatan kali ini, saya berikan kesempatan kepada para siswa yang mau memberikan kesimpulan. Hari ini kita dapat ilmu apa? Ya, silakan. Demokrasi juga bisa dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki peran dan kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat tidak hanya berkedudukan sebagai manusia, tetapi juga sebagai subjek dalam pemerintahan. Oke, mungkin ada yang mau menambahi lagi, silakan. Ada? Ya, sebelah sana silakan. Dalam demokrasi, warga negara bisa diizinkan untuk berpartisipasi aktif secara langsung atau juga melalui perwakilan dalam melakukan perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Oke, mungkin ada yang mau menambahin lagi, satu orang lagi silakan. Ya, silakan. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan dan kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Ya, silakan. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Oke, ya, betul semua ya. Penjelasan tadi ada 3. Teman kalian menyimpulkan hari ini kita dapat apa? Intinya pada hari ini kita belajar mengenai apa itu demokrasi, pelaksananya seperti apa, hal yang kurang baik seperti apa, itu jangan dilakukan. Karena kalau itu dilakukan akan mempunyai dampak yang lainnya.
Maka harapan saya sebagai seorang pengajar kepada anak didik saya, kelak suatu saat nanti, siapa tahu dari yang ada di sini, kok ada yang dari wakil rakyat, ya tolong rakyat juga dipikirkan nasibnya. Paham ya? Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, untuk penutup, nah ini untuk penutup, ini ada pantun dari Pak Guru ini. Pergi ke taman bersama Anya. Tidak lupa mengajak sisri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Oke, ya kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan hari ini sangat luar biasa sekali kelasnya, aktif-aktif semua, ya bagus-bagus semua, sudah ada peningkatan ya, nggak boleh menurun, harus selalu meningkat, ya pembelajaran harus selalu meningkat, tidak boleh sama, apalagi menurun jangan. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.